kumpul di sini. Hari ini yang ingin menyampaikan materi tentang prebiotik, pentingnya menjaga saluran kesehatan cerna anak. Anak ya Mbak yo? Enggak, dewasa. Peran prebiotik pada kesehatan saluran cerna yang akan disampaikan oleh Bu Eka. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil seminar tanggal 12 November tentang ada 3 orang, diwakili 1 orang aja. Ini materinya masih banyak bahasa Inggrisnya. Jadi di remesi dulu. Sebenarnya bisa dibaca sendiri ya, menyampaikan sedikit saja. Yang materi pertama itu tentang pentingnya menjaga kesehatan saluran cerna anak pada usia TK. Jadi memang menjaga kesehatan usus itu ternyata sangat penting, maka dianjurkan sejak masa kehamilan sudah disiapkan untuk yang bakteri baik itu bisa berada lebih banyak pada usus kita. Saluran cerna, definisi saluran cerna adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk konsumsi dan mencerna makanan, penyerapan zat gizi dan pembuangan sisa. Mulai dari sistem imunitas kita berada di usus. Nah, ini disiapkan sejak masa kehamilan. Status gizi ibu hamil harus bagus, seperti itu, menjaga makanan bergizi sejak masa kehamilan untuk mempersiapkan ini ususnya biar sehat, intestinal. Nah, di situ ini yang memberikan dokter ya, jadi ilmu kedokteran. Masalah kesehatan pada saluran cerna umumnya adalah seperti diare, kolik, konstipasi, infeksi sistemik, dan gangguan tumbuh kembang. Maka ini mikrobiota usus memegang peranan penting agar tidak terjadi masalah kesehatan pada saluran cerna. Mikrobiota saluran cerna definisinya adalah organisme hidup dari suatu ekosistem atau daerah tertentu. Mikrobiota ini berubah sepanjang usia, jadi perkembangan ususnya. 1000 HPK adalah masa kritis untuk perkembangan mikrobiota. Maka perlunya tadi mempersiapkan sejak masa kehamilan, awal kehamilan sampai dengan 1000 hari. Fungsi utama mikrobiota di saluran cerna fungsinya ini untuk produksi vitamin B12, vitamin K dan asam folat. Dalam hal imunitas untuk perkembangan sistem imunitas. Kemudian dalam hal fisiologis untuk perkembangan usus, mencegah kolonisasi patogen, perkembangan fungsi mukosa usus dan barier epitel. Dalam hal metabolisme berperan dalam regulasi energi, produksi metabolit, mendukung fungsi sensori motoris saluran cerna dan untuk kesehatan secara umum. Nah, faktor keseimbangan bakteri sehat berarti adalah jika bakteri baiknya lebih banyak dari bakteri jahat. Nah, faktor yang mempengaruhi mikrobiota usus antara lain ini bisa di sini diet, obat-obatan, kemudian letak geografi, kemudian gaya hidup, proses kelahiran, dan metode pemberian makan pada saat bayi. Stres juga bisa mempengaruhi. Posisi HMO ini yang ada di dalam ASI ya, sebagai HMO sebagai prebiotiknya pada bayi.
didapat dari ASI. KFO berperan sebagai antimikroba dan antivirus, mempunyai efek dalam fungsi imunitas, kemudian memodulasi pengenalan patogen, kemudian pematangan penghalang mukosa sebagai efek prebiotik. Kesehatan saluran cerna di awal kehidupan. Saluran cerna yang sehat, indikatornya jika tidak ada keluhan pada perjalanan, status nutrisinya bagus dan perkembangan optimal, ikatan dengan orang tua kuat dan harmonis. Indikator saluran cerna sehat pada anak. 5 kriteria utama saluran cerna yang sehat. Pencernaan efektif dan penyerapan nutrisi makanan adalah baik, kemudian tidak ada penyakit saluran cerna, kemudian fungsi imunnya efektif, mikrobiota saluran cerna stabil dan normal, tidak ada pertumbuhan bakteri yang berlebih, lalu kesejahteraan juga, kualitas hidup yang baik, mood positif, produksi serotonin seimbang, dan sistem saraf berfungsi normal. Kriteria utama saluran cerna yang sehat. Saluran cerna yang sehat bisa dilihat dari feses ternyata, dari warna dan bentuknya. Situ penjelasannya kecil banget ya. Budak gitu. Jika warna feses sehat, jadi kuning, coklat muda sampai dengan hijau itu ternyata masih normal. Kuning, terus agak muda sedikit, agak coklat, agak hijau, itu ternyata masih normal. Kadang kita lihat yang pasien itu ada diare apa enggak, gitu. Ada 2 kali itu warnanya hijau gitu. Itu normal, hijau itu normal. Yang tidak bagus itu jika warnanya putih, pucat. Pada bayi baru lahir dengan salah satu warna feses di bayi. Putih kuning terang itu dicurigai ada gangguan pada hati. Yang ini ya coklat ya. Putih pucat sampai coklat muda banget. Putih. Kalau merah dan hitam itu dicurigai ada perdarahan pada saluran cerna. Kemudian dari bentuknya juga ini ada. Kalau saluran cerna sehat itu bentuk fesesnya kayak sosis gitu kan. Itu yang sehat, kumpul, halus kayak sosis. Lek dipletek itu kayak odol. Enggak keras ya. Itu kayak odol gitu katanya. Pokoknya jare sing nyelolor, ngono ku jare sehat ya. Enggak nyelolor iki. Potol iki. Oh, enggak potol-potol. Ada yang meringkil-meringkil, ada yang keras, ada yang merungkul-merungkul. Kalau keras tapi kayak sosis ngono iku. Berarti kayak misal diothek kayak odol. Kalau enggak konsistensinya apa kayak sosis gitu. Kayak sosis tapi keluarnya itu kayak odol. Kayak odol. Jadi metune kan lembut gitu ya. Terus konsistensinya enggak keras. Enggak terlalu keras. Tapi bentuknya bisa halus gitu. Itu yang bagus. Berarti saluran kita itu enggak ada susatan, berarti bukan bungkus slip ini berarti. Dan baunya bau yang khas bau feses wes itu kan lek kadang diare itu kan baunya kan beda. Baunya ngono gitu kan lek khas ya Pak, bergas. Deteksi dari amis kan kadang amis kan ono itu lendir. Berarti ada sesuatu di saluran cerna. Gitu. Makanya kadang lek pasien kan mesti kita menanyanya dari diare apa. Iya, kan dari sosis kita bisa mengindikasi. Apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan saluran cerna anak? Apa interupsi? Saya mau izin jemput ya. Maaf. Saya lanjutin. Terus yang materi yang kedua, ini dari Bu Suci Purwati. Peran kombinasi prebiotik spesifik untuk mengoptimalkan mikrobiota usus yang baik. Jadi
mengusahakan jumlah mikrobiota bakteri baik itu lebih banyak berada di usus kita untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Ini materinya ada sedikit mengulangi dari yang Bu Dokter tadi. Mikrobiota pada tiap individu dipengaruhi oleh sumber bakteri pada masa kecil, pola makan dan diet, gaya hidup, usia, dan faktor lingkungan. Sama. Diet diakui sebagai faktor utama dalam memodulasi komposisi dan fungsi metabolisme mikrobiota gastrointestinal. Ini sama dengan yang tadi definisinya. Kemudian nutrisi sebagai faktor yang mempengaruhi kesehatan pencernaan pada bayi dan anak. Mikrobiota usus janin dan bayi yang akan lahir dipengaruhi juga oleh mikrobiota usus ibu saat hamil. Ibu dengan status gizi normal memiliki mikrobiota yang sehat dibanding ibu dengan berat badan yang berlebih. Terutama adalah ASI di situ sudah mengandung probiotik dan prebiotik, jadi sudah terpenuhi, bayi sudah terpenuhi dari ASI, apalagi jika lahir secara normal, jadi mendapat bakteri baiknya dari ibu, kemudian ditambah dengan ASI jika diberikan ASI. Sudah mengandung bermacam-macam karena ASI adalah makanan terbaik untuk pencernaan. Karbohidrat adalah serat. Di sini bisa dibaca sendiri teman-teman. Dengan sendiri. Pengaruh nutrisi makro, protein lemak dan karbohidrat untuk kesehatan saluran pencernaan. Serat dalam karbohidrat berkontribusi pada pertumbuhan bakteri baiknya. Protein mendukung fungsi enzim dan imunologi di usus. Kemudian lemak itu membantu mengurangi inflamasi. Ada di sini juga. Maka penting untuk pilar gizi seimbang pada anak konsumsi makanan membiasakan perilaku hidup sehat, melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan. Isi piringku itu beda ya, 6-23 bulan untuk 2-5 tahun. Persentasenya beda. Isi piring. Jadi tetap dikenalkan untuk konsumsi serat pada balita. 12 lebih banyak di tetap ya karbonya 35%. 35. Kalau 25 ya kok ada ketok oh sayur. Terus yang kuning itu apa ya? Yang kuning Hewan. itu apa ya, Bu? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan nabati. Iya. Terus kalau Berapa ini? 60, 80. Oh, 10%. 10% sedikit saja. Berarti kalau yang di ini porsi saya lo balita. Lek sing iki tanpa nabati ya. Tanpa nabati ku usia piro iki? Langsung di lauk. Di lauk pauk. Hewani kan nabati. Oh, dicampur jadi siji. Lho kan. Itu ada tempe tahu. Oh, berarti lek di total 45. Ya, ini 45%. Kan ini 10% ya. Oh iya. Di total kan ini. Berarti lek ini tetap 30, lek ini 25. 65. 40. 5%. 40. Sayurnya yang ditambah 30%. Kalau di salah fokus. nambah di sayur. Nah, kemampuan Ya.
Lagi berbunga-bunga. Ini kalau usia sampai 2 tahun karena masih periode emas ya. Jadi diperbanyak proteinnya. Tidak boleh banyak-banyak sayur. Oke, lanjut. Prebiotik sebagai komponen gizi yang secara alami diperlukan sejak awal kehidupan. Prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang memberikan pengaruh menguntungkan bagi limbahnya secara selektif, menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas satu atau sejumlah bakteri di dalam usus besar. Dengan demikian meningkatkan kesehatan limbah. Ini bahan makanan Jadi yang tidak probiotik dan prebiotik beda. ya bedanya Probiotik itu sudah ada di dalam tubuh kita, gitu kan, pengertian secara kasar sudah ada di dalam usus kita. Lah, prebiotik itu adalah makanannya, makanan untuk makanan probiotik untuk probiotik. Nah, probiotik di dalam usus itu ada bakteri baik, yaitu probiotik itu, ada bakteri jahat patogen itu ya, ada bakteri yang setengah-setengah, bisa jahat, bisa baik, bisa jahat. Kalau yang bakteri baiknya lebih banyak, dia bisa mengikuti ke yang baik. Kalau bakteri jahatnya lebih banyak, dia bisa mengikuti ke yang jahat gitu. Maka diperlukan kalau kita orang dewasa wis maem sembarang kalir kan. Nah, bisa jadi probiotiknya itu kurang. Maka kita bisa mengkonsumsi probiotik. Itu bukan obat tapi ya untuk menjaga usus aja. Bisa kita konsumsi probiotik, kemudian menjaga prebiotik yang masuk iki kudu baik supaya probiotik di dalam usus ini bisa cukup makanannya. Kayak gitu. Bakteri yang netral itu namanya pro apa? Bakteri netral itu namanya apa ya? Pokoknya subhan. Dia bisa ke baik, bisa ke buruk. Jadi bisa di tengah-tengah. Makanya kita harus memperbanyak yang bakteri baiknya ini supaya yang setengah-setengah ini katut ke yang baik gitu. Katut ke yang baik. Terus sumber prenya? Sumber prenya itu biasanya ini adalah makanan tinggi serat. Jadi sayur, buah, tapi ada bawang merah, bawang putih, kayak gitu. Kayak asparagus juga di sini ada. Memang. Jadi makanan yang tinggi serat, dia tidak seratnya itu tidak dicerna di usus halus. Dia los aja sampai di usus besar, baru dia dicerna oleh si prebiotik ini. Di makanan probiotik itu dimakan di prenya. Jadi tidak diserap di usus halusnya. Dia baru berfungsi ketika di usus besar. Makanya dia menjadi makanan untuk bakteri baiknya. Ini kriteria prebiotik tidak dicerna di saluran pencernaan atas. Dia tahan terhadap pH asam lambung, tidak dihidrolisis oleh enzim mamalia dan juga tidak dapat diserap di saluran cerna. Kemudian dapat difermentasi oleh mikroorganisme menguntungkan di usus. Prebiotik harus dapat difermentasi oleh bakteri baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus yang mendukung kesehatan pencernaan. Memberi manfaat kesehatan pada inangnya. Prebiotik dapat merangsang pertumbuhan atau aktivitas bakteri usus secara selektif dan proses ini dapat meningkatkan kesehatan inang. Jadi Bifidobacterium gelactoni ini untuk fermentasi ini supaya ini bakterinya kayaknya Bu. ini Jenis bakteri harus bakterinya. dapat difermentasi. Bakteri Jadi baik, dua jenis ini adalah bakteri baik. jadi ini pengantarnya, berarti kayak pengantarnya supaya probiotiknya menjadi aktif saat ada makanan prebiotik harus ada inang namanya bifido ini ya Mbak. Bifido Lactobacillus dan Bifidobacterium ini. Bifidobacterium dan Lactobacillus. Ini jembatane untuk menuju untuk keimangannya probiotik maksudnya. Itu bakteri baiknya. Bakteri itu yang berbeda itu apa namanya? Itu Ya, jadi inangnya itu ya gastrointestinalnya itu kan kayak ya. inang itu apa Tempatnya, tempatnya ya Pak. jadi tempatnya Nah, ya.
prebiotik. Ada FOS, ada GOS ya. Kalau prebiotik itu berfungsi sebagai FOS itu dia itu berperang dengan bakteri jeleknya. Jadi dia berusaha masuk ke bakteri baiknya supaya termakan oleh bakteri baiknya. Itu berfungsinya sebagai FOS. Kalau yang sebagai GOS itu prebiotik itu mengelilingi bakteri jeleknya, mengelilingi supaya dia tidak menempel di usus besar itu, kemudian mengajak keluar. Jadi dia mengusir fungsinya sebagai FOS dan GOS. Nah ini ada macam-macam prebiotik sumber-sumbernya. Asparagus, bukan makanan kita sehari-hari ya. Pisang, bawang putih, ada itu kayak bawang putih. Itu sumber-sumbernya prebiotik. Ada juga dari sayuran, ada dari jagung, kelas jagung dan padi bisa. Jadi seratnya di situ berfungsi sebagai prebiotik. Sudah terdapat dalam makanan kita sehari-hari kalau prebiotik. Sehari-hari sudah ASI sebagai prebiotik alami untuk kesehatan pencernaan. ASI sudah mengandung oligosakarida yang berperan penting dalam kesehatan pencernaan bayi. Oligosakarida HMO-nya itu berfungsi sebagai prebiotik alami yang mendukung perkembangan mikrobiota usus bayi, terutama Bifidobacterium dan Lactobacillus. HMO itu adalah karbohidrat kompleks yang menjadi salah satu komponen terbesar di dalam ASI setelah laktosa dan lain. Nah, ini banyak manfaat HMO sebagai prebiotiknya pada bayi. Ini FOS dan GOS ini kayaknya di produk susu itu. Iya selalu iya. Dan FOS itu mesti tidak apa-apa produk susu ini bisa lakukan. Ada kesimpulannya. ASI adalah makanan utama yang terbaik pada bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. ASI memodulasi mikrobiota baik di dalam usus bayi pada awal kehidupannya sehingga memberikan efek pemrograman jangka panjang yang menguntungkan pada sistem imunitasnya. Prebiotik adalah serat tidak larut dalam bahan makanan yang bermanfaat bagi perkembangan mikrobiota baik pada saluran cerna. Di saat ASI tidak bisa diberikan, penting untuk memperhatikan komposisi prebiotik di dalam formula sebagai pengganti ASI. Diet merupakan faktor utama dalam memelihara kesehatan saluran cerna sehingga perlu diperhatikan komposisi makanan pada anak terutama saat mulai mengkonsumsi MPASI. Jadi itu materinya teman-teman. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang pada saat itu ya, pada saat seminar itu mungkin menjadi pertanyaan kita juga. Ini yang pertama, jika feses hitam pada bayi bagaimana mengedukasinya? Nah, dijawab oleh Bu Dokter itu feses hitam atau darah menunjukkan ada luka di usus, ada gangguan liver atau konstipasi lama. Maka jika ditemukan hal demikian pada bayi, tata laksananya pasti pemeriksaan dokter dulu. Jadi tidak bisa dengan probiotik atau prebiotik. Kalau sudah parah berkali-kali diarenya pasti harus secara medis dulu, tidak bisa dengan prebiotik. Kemudian MPASI, misalnya ada buah naga, wortel, buncis, ketika keluar feses kok tetap bentuknya tetap pancet buah naga, pancet wortel kayak gitu. Nah hal ini normal saja, gitu kata dokter. Tidak perlu dikhawatirkan karena memang serat sulit dicerna, jadi tidak menjadi masalah.
Ketika anak-anak kok BAB-nya kok keluar lagi, sayurnya, buahnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian bagaimana peran serat tangan ketika anak mengalami diare? Anak umur berapa ini tidak dijelaskan. Ketika anak diare penyebabnya adalah virus. Sampai dengan 7 hari tubuh akan berusaha sembuh sendiri. Bisa juga diberikan zinc. Nah, probiotik itu tidak wajib. Disarankan makan makanan yang rendah serat supaya beban khususnya lebih enak. Ya, sudah serat. Rendah serat. Tidak harus mengutamakan probiotiknya itu. Baik itu dewasa maupun anak. Iya. Pada usia berapa bayi bisa diberikan prebiotik? Tidak usah, karena kalau bayi minum ASI, kalau diberikan ASI itu sudah ada HFO di ASI, itu sudah sebagai prebiotiknya. Kemudian jika diberikan susu formula, umumnya susu formula itu sudah simbiotik, ada probiotik, ada prebiotik, jadi tidak usah lah bayi itu diberikan tambahan probiotik tidak usah. Kemudian apakah minuman prebiotik aman untuk penderita GERD dan apa rekomendasinya? Nah, ini dikenali dulu makanan yang bisa menyebabkan GERD-nya itu kambuh, seperti misalnya makanan tinggi lemak, makanan asam atau makanan pedas. Jika prebiotik dikonsumsi pada orang GERD itu menimbulkan keluhan, maka ya tidak usah mengambil prebiotik dari yang lain, sumber prebiotik dari yang lain, misalnya tempe atau yogurt. Kayak yogurt itu juga tidak 100% bahwa itu probiotik 100% juga yogurt. Itu penelitiannya seperti itu. Tapi berusaha lah ya, namanya kita wis mame sembarang kalir, sebenarnya kita ada usaha untuk menjaga kesehatan usus. Tempe juga sebagai probiotik, kita kan konsumsi tempe tidak mentah ya. Yes, goreng sama lemaknya dan lain-lain sudah gitu. Iya. Padahal dia sumber. Berarti kalau untuk prebiotik tempe itu habis use tempe mentah itu kan sudah bisa gitu. Iya, harusnya begitu. Tapi kita kan diolah ya, jadi tempe ori kita beli gitu, ori itu yang dimaksudkan. Kalau kan sudah matang saja nih, dikukus bisa jadi ya hilang juga ya. Kan sudah jadi. Jadi kita beli tempe itu tempenya kedelainya kan sudah matang, kan fermentasi jadi makan kering ketika iya. Atau karena kita memang tidak biasa. Iya. Kecuali tempe murni ya. Iya. Berarti tempe dewa. Ada juga pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi probiotik ataupun prebiotik. Kalau konsumsi probiotik, kita orang dewasa ya, konsumsi probiotik itu tidak ada waktu atau jadwal khusus, bisa sebelum atau sesudah makan, tetapi dianjurkan 1 jam sebelum makan. Jadi ketika makanan masuk, bakteri baiknya sudah siap di dalam usus. Itu anjurannya. Kalau prebiotik ya semua makanan kita itu rata-rata mengandung prebiotik, sayur, buah, kayak gitu. Itu makanan sehari-hari sudah mengandung prebiotik. Lalu ada lagi, apakah probiotik dan prebiotik bisa menunjang penurunan berat badan? Probiotik itu bersifat meningkatkan peletasan asam lemak rantai pendek yang memberikan efek menurunkan selera makan. Jadi bisa jadi sih itu berperan di dalam penurunan berat badan, tetapi tetap harus memperhatikan sumber makanan yang lain. Ini sumber prebiotik, sayur, sereal, kacang-kacangan yang tinggi serat itu mempunyai efek menambah lapar. Ada lagi yang tidak terfotokopi. Tinggal 2 pertanyaan. Ini nomor 8. Ini ada anak 3 tahun diberikan yogurt, apakah aman?
ini sebenarnya aman saja, cukup 1 kali saji sebagai snack masih boleh, karena untuk anak tidak terlalu perlu juga, karena anak 3 tahun rata-rata masih susu formula, ada simbiotiknya di susu formula.